Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Back with me, with Mr. Adi. Hari ini kita akan membahas materi kelas 9 ya, tentang naratif teks. Definisi dari naratif teks yaitu jenis teks cerita yang bersifat imajinatif dan juga menggambarkan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan dijabarkan dari awal, tengah, hingga akhir. Adapun tujuan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur pembaca, to entertain the readers, dengan sebuah cerita yang dibuat sedemikian menarik. Ada beberapa jenis naratif teks, diantaranya yaitu yang pertama ada folktale, cerita rakyat. Yang kedua ada fairy tale, yang kita sebut dengan dongeng. Dan salah satu dongeng yang melegenda di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, adalah cerita tentang Sang Kuryang. Generic structure of narrative text. Ya, narrative text di sini memiliki struktur umum yang harus kita ketahui. Yang pertama ada orientation atau orientasi. Orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita itu ditetapkan. Yang kedua, complication atau komplikasi dari masalah. Complication menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Yang ketiga ada resolution atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa pemecahan masalah, solusi dari masalah yang terjadi. Dan yang terakhir, keempat, reorientation atau orientasi kembali. Ya, reorientation ini bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Dan ini sifatnya opsional, bisa dimunculkan atau tidak di dalam sebuah cerita tersebut. Ciri-ciri dari naratif teks yaitu menggunakan keterangan waktu lampau bentuk past, ya, biasanya tertulis di bagian awal orientation atau pendahuluan. Contohnya ada long time ago, ada once upon a time, dan sebagainya. Berikutnya menggunakan action verb dalam bentuk past tense atau bentuk kata kerja kedua, ya, seperti walked, saw, went, didn't, dan sebagainya. Berikutnya menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang seperti he, she, they, the prince, dan sebagainya. Berikutnya cirinya yang terakhir menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kejadian-kejadian seperti then, a few days later, finally, dan sebagainya. Berikut adalah sebuah contoh naratif teks yang berjudul True Friends atau teman sejati. Ini adalah bagian orientation, bagian pendahuluan, yang berisi tentang tokoh, waktu, dan tempat yang ditetapkan dalam ceritanya. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. Suatu hari di masa lalu, ada dua teman dekat yang berjalan melewati hutan bersama-sama. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka tahu bahwa sesuatu yang berbahaya dapat terjadi setiap saat di hutan. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Jadi mereka saling berjanji bahwa mereka akan selalu bersama-sama dalam keadaan bahaya sekalipun. Nah, ini adalah bagian orientation, bagian awal. Berikutnya, bagian ini adalah bagian complication dan resolution, di mana munculnya masalah dalam cerita hingga ditemukan pemecahan masalahnya atau solusinya. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. Tiba-tiba mereka melihat beruang besar sedang semakin mendekat ke arah mereka. Nah, ini muncul masalah di sini. One of them climbed a nearby tree at once. Salah satu dari mereka memanjat pohon terdekat seketika.
But unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. Tetapi sayangnya satu yang lainnya tidak tahu bagaimana caranya untuk memanjat pohon. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Ya, jadi didorong dengan akal sehatnya, ia mencoba berbaring di tanah, menahan napas, dan berpura-pura menjadi orang yang sudah mati. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya untuk pemecahan masalah atau solusi. Nah, di bagian ini juga ya masih bagian dari resolution dan juga reorientation, berisi pesan moral atau pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. The bear came near the one who was lying on the ground. Beruang itu datang mendekati orang yang sedang berbaring di tanah tersebut. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Beruang itu mencium di telinga orang yang berbaring tersebut dan perlahan-lahan meninggalkan tempat karena beruang tidak ingin menyentuh makhluk yang sudah mati. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground. Setelah itu, teman di pohon turun dan bertanya kepada temannya yang berbaring di tanah itu. Friend, what did the bear whisper into your ears? Hai teman, apa yang beruang bisikan ke telinga kamu? The other friend replied, just now the bear advised me not to believe a false friend. Lalu temannya menjawab, tadi beruang itu menyarankan saya untuk tidak mempercayai teman yang palsu. Nah, itu pesan moral yang bisa kita ambil ya di bagian akhir. Nah, moral value atau pesan moral yang lebih jelasnya yang diambil dari cerita tersebut di sini ada a true friend in need is a friend indeed, yang artinya adalah teman sejati adalah seorang teman yang hadir dikala dibutuhkan. Nah, itu adalah materi tentang naratif teks. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian ambil manfaatnya. Dan terakhir, Mister ucapkan terima kasih. Last I say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.